Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 31 Agustus 2021. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, menanggapi sabda Allah, firman Tuhan dengan baik. Karena sabda Allah, Tuhan sendiri yang berfirman, itu menyelamatkan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika Anda dan saya mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Allah dalam kitab suci, bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita mendengarnya dengan acuh tak acuh? Atau kita mendengarnya dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, dengan penuh ketaatan? Ada keyakinan bahwa Allah sendirilah yang berfirman, bersabda pada kita. Kita baca dalam Injil hari ini dan juga kita percaya bahwa ketika Yesus mengajar dalam segala perikop dalam Injil, ketika Yesus mengajar atau berbicara dengan otoritas ilahi. Dia mengucapkan semua sabda Allah itu seperti yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Kita bisa melihat perbedaan besar ketika orang melihat para guru agama Yahudi, para rabi ketika mereka mengajar. Ketika para rabi ini mengajar, mereka mendukung pernyataan mereka dengan kutipan dari otoritas lain. Sedangkan ketika Yesus berbicara, dia tidak membutuhkan otoritas yang lain untuk mendukung pernyataannya, apa yang dia sabdakan. Karena dia sendiri adalah otoritas ilahi yang berinkarnasi. Sabda Allah menjadi manusia. Ketika dia berbicara, Allah berbicara. Ketika dia memerintahkan dalam Injil kita baca, kita dengar, setan pun turuti kata-katanya.
satu otoritas, satu kuasa yang luar biasa dalam setiap sabda yang dia keluarkan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sabda Allah itu hidup dan aktif. Cyril dari Alexandria dalam komentarnya tentang bagian ini dari Injil Lukas ini, dia memberitahu kita bahwa Yesus memiliki semua kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan setiap penyakit dan mengusir setiap kuasa iblis, karena ia adalah sabda Allah yang hidup dan aktif. Dia katakan dalam komentarnya, para saksi dari perbuatan besar seperti itu tercengang dengan kekuatan kata-katanya. Dia melakukan mujizat-mujizatnya tanpa memanjatkan doa, sama sekali tidak meminta kekuatan kepada orang lain untuk menyelesaikannya. Karena dia adalah sabda Allah Bapa yang hidup dan aktif, yang dengannya segala sesuatu ada, dan di dalam siapa segala sesuatu ada, dalam dirinya sendiri dia menghancurkan setan dan menutup mulut iblis yang tidak murni. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sabda Allah itu memiliki kuasa untuk membebaskan kita. Sabda Allah yang hidup dan kekal adalah kebenaran dan hidup, memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari setiap dosa dan penindasan, serta membawa kita kesembuhan, baik itu tubuh, pikiran kita, dan jiwa kita. Jika iblis saja mampu mengenal kuasa dan otoritas Yesus sebagai anak Allah, terlebih lagi kita yang beriman padanya, kita harus mengenali dan percaya pada kuasa dan otoritas dari Sang Injil, dari Sang Kabar Baik yang mengatakan tentang Yesus Kristus, sabda Allah yang menjadi manusia. Dan dengan itu kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, kepada Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sabda Allah menghasilkan hidup dan kebebasan kita. Tuhan Yesus mewartakan sabdanya yang memberi hidup kepada kita setiap hari, sehingga kita dapat berjalan dalam kebebasan kasih dan kebenarannya. Jika kita mendekati sabda Allah itu dengan lemah lembut, dengan penuh kerendahan hati, merendahkan diri, dan dengan penuh keinginan, kehendak untuk melakukan segala sesuatu yang Allah Tuhan kita inginkan, kita berada dalam disposisi, dalam posisi yang baik untuk mempelajari apa yang Dia mau ajarkan kepada kita melalui sabdanya. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya siap untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menyesuaikan hidup kita menurut sabdanya? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mari kita berjuang untuk sungguh membiarkan kuasa otoritas sabda Allah yang kita dengar, yang kita baca setiap hari, menembus diri kita, agar kita sungguh diselamatkan dari segala bahaya yang mengganggu perjalanan peziaran hidup iman kita ini. Jangan biarkan kuasa-kuasa lain memenuhi diri kita. Biarkan kuasa sabda Allah saja ada dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah sabda kehidupan abadi, sabda kehidupan kekal. Semoga kami tidak pernah meragukan kasih-Mu yang menyelamatkan dan kuasa sabda-Mu untuk membawa kesembuhan, pemulihan, kebebasan dari setiap dosa dan penindasan. Tuhan, kuatkanlah, tumbuhkanlah iman kami kepadamu. Biarkanlah iman itu membawa kami semakin dekat dengan Engkau lewat sabda-sabda-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga.
kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.